Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Asa Sema Asari, Alfia Kurniawati, Alvina Raudotul, Amalia Fitri, Amalia Zahrani, dan Asmalia Yuri Anissa akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Ruang lingkup etika. Ruang lingkup etika sangat luas sehingga terbagi atau terpecah menjadi beberapa bagian bidang seperti: yang pertama, etika terhadap sesama; yang kedua, etika keluarga; yang ketiga, etika profesi; dan yang keempat, etika politik; yang kelima, etika lingkungan; dan yang terakhir adalah etika ideologi. Etika sebagai cabang filsafat. Pokok permasalahan yang dikaji dalam ilmu filsafat ada 3, yaitu apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah atau logika, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk atau etika, serta mana yang dianggap bagus dan yang dianggap jelek atau estetika. Sebagai salah satu cabang filsafat, etika menggunakan refleksi serta metode pada tugas manusia dalam menggali nilai-nilai moral atau menerjemahkan berbagai nilai-nilai tersebut ke dalam norma-norma dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, etika merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang moralitas atau ilmu yang menyelidiki tentang tingkah laku moral manusia. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, etika teleologis, dan etika deontologis. Berikut penjelasannya. Yang pertama, etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk, yang didasarkan pada agama kebanyakan penganut etika keutamaan. Yang kedua, etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan. Yang ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibatnya. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila ke-1. Etika politik Pancasila merupakan percabangan dari filsafat politik Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila.
Contoh penerapan etika politik Pancasila dapat kita temukan dalam kegiatan kampanye yang harusnya sesuai dengan etika Pancasila. Dalam kampanye, orang-orang dapat menjalankan dengan caranya, akan tetapi harus tetap dengan memegang prinsip sebagai berikut. 1. Berkampanye dengan tetap mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini berdasarkan pada sila ketiga. 2. Peraturan dalam kegiatan kampanye harus dipatuhi, sebab dengan menaati ketentuan berarti memberi keselamatan bagi diri kita semua. Hal tersebut berdasarkan pada sila keempat. 3. Pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Langkah tersebut berdasarkan sila kelima. 4. Dengan menyadari bahwa semua perbuatan yang tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu atau kampanye tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini didasarkan pada sila ke-1. 5. Permasalahan ini, politik tentu saja tidak terbatas pada masalah kekuasaan. Namun, politik ialah tentang seperangkat keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara yang diperjuangkan oleh orang-orang yang meyakininya. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide dasar, gagasan, kepercayaan, serta keyakinan yang mempunyai sifat sistematis, berbasis arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi berkaitan dengan pemikiran, sehingga sifatnya cenderung abstrak karena tidak dapat diidentifikasi secara fisik. Secara istilah, ideologi berasal dari kata bahasa Inggris idea yang mempunyai pengertian, konsep, cita-cita, pengertian dasar, dan gagasan. Sedangkan kata logos yang diserap dari bahasa Yunani mempunyai arti pengetahuan dan ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah, pengertian ideologi yaitu suatu pengetahuan dasar yang membuat gagasan tentang idea, science of idea, atau pengetahuan tentang gagasan mendasar. Selanjutnya adalah sejarah dan pengertian ideologi menurut para ahli. Sejarah ideologi, dilansir Ensiklopedia Britannica 2015, ideologi adalah suatu bentuk filsafat sosial atau politik di mana unsur-unsur praktik sama menonjolnya dengan teoritis. Itu adalah sistem ide yang bercita-cita untuk menjelaskan dunia dan mengubahnya. Selanjutnya adalah pengertian ideologi menurut para ahli. Karena para ahli itu banyak, maka di sini saya mengambil sebagian para ahli. Untuk yang pertama yaitu pengertian ideologi menurut Cicerode dapat diartikan sebagai sekumpulan gagasan yang bersifat logis dan berkaitan dengan cara-cara identifikasi nilai yang memberikan kebahasaan bagi pelaku dan institusinya. Ada unsur individu dan institusi yang menerapkan ideologi ini. Yang kedua adalah pengertian ideologi menurut Gunawan Setiarjo. Gunawan Setiarjo mendefinisikan ideologi sebagai sebuah perangkat ide dasar atau ide asasi tentang manusia beserta seluruh realitas yang dijadikan sebagai pedoman dan cita-cita dalam meniti kehidupan. Selanjutnya adalah ciri-ciri ideologi liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Pertama, ciri-ciri ideologi liberalisme. 1. Mengutamakan kebebasan mutlak setiap warga negaranya. 2. Kepentingan dan hak rakyat diutamakan. 3. Negara tidak mencampuri urusan agama rakyatnya. Kedua, ciri-ciri ideologi komunisme. 1. Kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan warga negara. 2. Menganut paham satu partai saja, yaitu partai komunisme sehingga tidak ada lawan. 3. Menganut paham ateis, di mana tidak menganggap Tuhan itu ada, dan jika seseorang menganggap Tuhan itu ada, maka itu adalah urusannya sendiri. 4. Ideologi komunisme sebagai sisi diktator, di mana mereka menentang paham di luar komunisme.
Ketiga, ciri-ciri ideologi Pancasila. 1. Monoteisme. Negara memperhatikan urusan agama atau ketuhanan. 2. Kepentingan negara sama dengan kepentingan warga negara. 3. Hak asasi seimbang dengan kewajiban asasi. 4. Bebas tapi dibatasi oleh tanggung jawab. 5. Pendidikan, yaitu untuk membentuk insan mulia yang cerdas, berakhlak, dan takwa kepada Tuhan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut ideologi terbuka karena Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk menjadi sebuah ideologi terbuka, Pancasila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, nilai dasar adalah sebuah nilai dasar yang tidak berubah. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, nilai instrumental adalah nilai-nilai dari nilai dasar yang dijabarkan lebih dinamis ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ketiga, nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan di seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka mencakup 3 dimensi penting berikut ulasannya. Pertama, dimensi realitas adalah nilai mendasar yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat. 2. Dimensi idealisme adalah suatu ideologi yang ada di dalam nilai dasar harus mampu memberikan harapan cita-cita pada masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Ketiga, dimensi pendukung mencerminkan atau menggambarkan kemampuan suatu ideologi untuk mempengaruhi serta menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.